Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Dekawati sebagai peserta Latsar CPNS 2021 oleh BPSDM Kemendagri. Asal instansi Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Di sini saya akan mengulas mengenai learning journal yang saya dapatkan di agenda keempat ini. Saya membuat rancangan aktualisasi berupa optimalisasi media pembelajaran berupa video pada mata pelajaran Bahasa Sunda untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 36 Kota Bekasi. Latar belakang penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menjelaskan mengenai fungsi dan peran ASN diantaranya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, dikaitkan dengan tugas pokok guru saat pembelajaran jarak jauh ini, ternyata guru-guru masih banyak yang menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik dan mengakibatkan kepada belum optimalnya media pembelajaran yang digunakan guru saat pembelajaran jarak jauh dan berdampak pada tingkat pemahaman pada siswa yang rendah. Oleh karena itu, saya membuat atau menyusun rancangan aktualisasi ini menjadi optimalisasi media pembelajaran berupa video untuk meningkatkan pemahaman siswa. Tujuan rancangan aktualisasi ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Sunda di masa pembelajaran jarak jauh atau di era COVID-19 ini. Yang kedua, untuk mengoptimalkan media pembelajaran yang dipilih guru pada mata pelajaran Bahasa Sunda di SMP Negeri 36 Kota Bekasi. Yang ketiga, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN. Lalu, terdapat manfaat ketika penulisan rancangan aktualisasi, yaitu yang pertama bagi penulis, meningkatkan pemahaman dan mampu untuk menerapkan nilai-nilai dasar aneka serta berprinsip pada kedudukan dan peran ASN, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Bagi satuan kerja adalah untuk memberikan variasi media pembelajaran yang kreatif saat situasi pembelajaran jarak jauh guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Nah, yang terakhir, manfaat bagi peserta didik adalah meningkatkan minat dan motivasi siswa pada mata pelajaran Bahasa Sunda, meningkatkan kemampuan pemahaman materi pada mata pelajaran Bahasa Sunda, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu saya mengidentifikasi isu yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi di SMP Negeri 36 Kota Bekasi. Yang pertama, belum optimalnya media pembelajaran yang dipakai saat pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Bahasa Sunda. Isu yang kedua adalah kurang dipahaminya buku sumber atau buku paket oleh siswa karena menggunakan Bahasa Sunda secara keseluruhan sebagai bahasa pengantar bukunya. Yang ketiga, rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi di mata pelajaran Bahasa Sunda. Selanjutnya, setelah diidentifikasi, lalu menentukan core isu atau isu yang prioritas. Dari ketiga isu tersebut, isu yang pertama dengan menggunakan teknik analisis isu USG mendapatkan total 13, yaitu belum optimalnya media pembelajaran yang dipakai saat pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Bahasa Sunda. Untuk isu yang kedua, kurang dipahaminya buku sumber atau buku paket oleh siswa karena menggunakan Bahasa Sunda secara keseluruhan sebagai bahasa pengantar bukunya, mendapatkan total nilai atau total poin 10. Dan yang ketiga, rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi di mata pelajaran Bahasa Sunda setelah dianalisis mendapatkan total nilai 12. Setelah diamati, ternyata isu pertama mendapatkan peringkat pertama, yaitu belum optimalnya media pembelajaran yang dipakai saat pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Bahasa Sunda. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi lagi penyebab isu tersebut kenapa bisa terjadi. Di sini saya menggunakan analisis penyebab isu menggunakan Fishbone.
Untuk penyebab isu yang pertama yaitu di kurangnya motivasi guru untuk menggunakan media yang bervariasi, dan siswa di SMP Negeri 36 tidak terbiasa berbahasa Sunda. Untuk faktor yang kedua yaitu di faktor metode. Berlangsungnya pembelajaran secara daring berpengaruh kepada sulitnya guru saat memilih media atau metode yang digunakan yang cocok pada saat pembelajaran jarak jauh. Untuk faktor yang ketiga adalah material, yaitu media yang dipakai hanya menggunakan PowerPoint saja. Untuk faktor yang keempat adalah mother nature atau lingkungan. Jadi banyak guru yang masih menggunakan media tekstual atau media PPT saja, dan siswa yang heterogen. Setelah dianalisis penyebab isunya, lalu saya menentukan gagasan kreatif pemecahan isu. Di sini saya memberi gagasan kreatif yaitu optimalisasi media pembelajaran berupa video pada mata pelajaran bahasa Sunda untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 36 Kota Bekasi. Selanjutnya kegiatan aktualisasi saya dan dikaitkan dengan nilai dasar aneka. Untuk kegiatan aktualisasi yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan tahapan kegiatan, konsultasi dengan mentor atau senior. Yang kedua, menentukan materi ajar dan membuat RPP. Output di sini saat konsultasi dengan mentor menghasilkan catatan berupa saran atau masukan dari mentor atau senior, dan menentukan materi ajar dan membuat RPP. Outputnya adalah lembar RPP itu sendiri. Nilai dasar aneka yang berkaitan dengan kegiatan yaitu nasionalisme, etika publik, akuntabilitas, dan anti korupsi. Untuk kegiatan aktualisasi yang kedua, membuat media video pembelajaran, lembar penilaian, dan kuesioner tentang pembelajaran menggunakan video. Untuk tahapan kegiatannya, konsultasi dengan mentor atau senior. Outputnya di sini berupa catatan mengenai saran atau masukan dari mentor atau senior. Nilai dasar anekanya terdapat nasionalisme dan etika publik. Untuk tahapan kegiatan yang kedua, membuat video materi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster lalu diunggah ke YouTube. Di sini nilai dasar yang berkaitan dengan tahapan kegiatan tersebut adalah akuntabilitas dan komitmen mutu. Untuk yang ketiga, membuat instrumen penilaian, pretest dan posttest, dan kuesioner tentang pembelajaran dan mengunggah pada aplikasi Google Form. Di sini nilai dasar yang keterkaitan adalah komitmen mutu. Untuk kegiatan aktualisasi yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Sunda dengan menggunakan media video pembelajaran. Ada 4 tahapan di sini. Yang pertama, konsultasi dengan mentor dan atau senior dengan nilai dasar nasionalisme dan etika publik. Lalu yang kedua, melakukan pretest. Nilai dasar anekanya adalah anti korupsi. Terus yang ketiga, memulai pembelajaran jarak jauh melalui WhatsApp atau Google Classroom untuk membagikan video pembelajaran yang terunggah di YouTube agar mudah diakses oleh siswa. Nilai dasar anekanya adalah akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Yang keempat, melakukan pretest sebagai bentuk evaluasi belajar siswa dan kuesioner untuk mengetahui tentang kepuasan proses pembelajaran jarak jauh menggunakan media video. Nilai dasar anekanya adalah anti korupsi. Yang keempat, kegiatan aktualisasi yang keempat adalah melakukan pengamatan terhadap hasil evaluasi belajar siswa. Tahapan kegiatannya yang pertama, konsultasi dengan mentor atau dengan senior. Outputnya berupa catatan saran atau masukan dari mentor serta dokumentasi. Yang kedua, melakukan penilaian dan menentukan hasil penilaian siswa. Outputnya adalah hasil capaian siswa saat pembelajaran bahasa Sunda menggunakan media video. Yang ketiga adalah merekap hasil kuesioner yang sudah diisi oleh siswa. Outputnya adalah lembaran kuesioner hasil yang
dasarnya terdapat nasionalisme, etika publik, akuntabilitas, anti korupsi. Lalu jadwal aktualisasi. Nah, di sini terdapat jadwal saya di kegiatan yang pertama dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Agustus. Untuk kegiatan yang kedua dilaksanakan pada minggu keempat Agustus dan minggu pertama di bulan September. Untuk kegiatan yang ketiga dilakukan pada bulan September, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Untuk kegiatan yang keempat atau melakukan pengamatan terhadap hasil evaluasi belajar siswa akan dilakukan pada minggu kelima di bulan September. Terima kasih, mudah-mudahan learning journal yang sudah saya paparkan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan pada saat penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.